Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran matematika kali ini, kita akan membahas tentang jarak dalam ruang, yaitu jarak titik ke bidang. Dengan tujuan pembelajaran yaitu, siswa dapat mendeskripsikan jarak titik ke bidang dalam ruang, menjelaskan prosedur menentukan jarak titik ke bidang, dan menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Bersama saya, Sarah Nurul Latifah dari Sekolah SMA Bosowa School Makassar. Yuk simak video ini sampai selesai. Berbicara tentang jarak titik ke bidang, apa sih yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang? Misalnya P adalah titik dan alfa adalah bidang, seperti pada gambar berikut ini. Maka jarak antara titik P dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis dari P ke Q, di mana Q ini adalah titik yang terletak di bidang alfa dan PQ tegak lurus dengan bidang alfa. Lantas, bagaimana cara menentukan jarak titik P ke bidang alfa? Ada beberapa langkah yang bisa kalian tempuh. Yang pertama adalah dari titik P, tarik garis M yang tegak lurus terhadap bidang alfa. Ingat, garis M tegak lurus dengan bidang alfa apabila minimal paling sedikit garis M itu tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Ingat ya, dua garis tersebut terletak pada bidang alfa. Nah, langkah berikutnya adalah, atau langkah kedua adalah tentukan titik tembus garis M tersebut terhadap bidang alfa. Misalkan saja titik tembusnya itu adalah titik Q. Berarti jarak titik P ke bidang alfa tersebut adalah panjang ruas garis P ke Q. Baiklah, supaya kalian lebih memahami, kita langsung masuk ke contoh soal nomor 1. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH seperti gambar berikut. Nah, manakah yang merupakan jarak antara titik dan bidang berikut? A. Titik B ke bidang DCGH, B. Titik F ke bidang ADHE, C. Titik D ke bidang EFGH, dan D titik A ke bidang BDHF. Oke, untuk pertanyaan bagian A dan bagian B, silakan simak gambar berikut. Nah, di gambar ini jarak titik B ke bidang DCGH adalah panjang ruas garis BC. Kenapa? Karena ruas garis BC tegak lurus dengan bidang DCGH. Masih di gambar yang sama. Nah, untuk bagian B kita masih menggunakan gambar kubus yang sama ya. Untuk mencari jarak titik F ke bidang ADHE itu ternyata merupakan panjang ruas garis FE. Kenapa? Karena ruas garis FE ternyata tegak lurus juga dengan bidang ADHE. Untuk bagian C, sekarang saya memiliki gambar yang kedua. Untuk mencari jarak titik D ke bidang EFGH, yaitu bidang atap. Oke, itu dapat diwakili dengan ruas garis DH. Karena ruas garis DH tentu tegak lurus dengan bidang CDHG. Dan gambar terakhir untuk opsi D, maksud saya pertanyaan bagian D, jarak titik A dengan bidang BDHF adalah panjang ruas garis AO karena ruas garis AO tegak lurus dengan bidang BDHF. Baiklah, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH yang panjang rusuknya 8 cm. Titik Q adalah titik tengah rusuk BF-nya. Berarti titik Q ini berada di tengah-tengah rusuk tegaknya ya. Pertanyaannya adalah, tentukanlah jarak titik H ke bidang ACQ. Baiklah, dari gambar kubus ABCD EFGH ini, kalian dapat memperhatikan bahwa terdapat segitiga ACQ.
Nah, ternyata dari gambar tersebut, garis HO, maksud saya ruas garis HO, tegak lurus dengan ruas garis AC. Sehingga jarak titik H ke bidang ACQ itu adalah panjang HO. Berarti sekarang fokus kita adalah bagaimana mencari panjang HO. Sekarang kita coba perhatikan segitiga yang tegak, yaitu segitiga DHO. Nah, dari segitiga DHO, kita dapat menemukan bahwa HO tersebut ternyata adalah sisi miring dari segitiga siku-sikunya. Masih ingat kan rumus Pitagorasnya? Oke, untuk mencari sisi miring dari segitiga siku-siku itu sama saja dengan akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi tegaknya. Maka panjang ruas garis HO itu sama dengan akar dari DO pangkat 2 ditambah dengan DH pangkat 2 yang sama saja dengan DO itu adalah setengah dari diagonal sisinya. Saya sudah pernah membahas sebelumnya ya, bahwa untuk mencari diagonal sisi cukup ambil rusuknya kalikan dengan akar 2, maka pasti diagonal sisi alasnya itu adalah 8 akar 2. Karena DO tadi adalah setengah dari diagonal sisi alasnya, maka tinggal dibagi 2 saja. Berarti 8 akar 2 dibagi 2, DO-nya akan sama dengan 4 akar 2. Nah, bagaimana dengan DH? DH ternyata adalah rusuk tegaknya. Berarti jawabannya ya 8. Dengan kata lain, HO sama saja dengan akar dari 4 akar 2 pangkat 2 ditambah dengan 8 pangkat 2 yang sama saja dengan 32 ditambah 64 atau sama dengan 4 akar 6. Berarti kalau begitu kita sudah menemukan jarak titik H ke bidang ACQ yaitu 4 akar 6. Nah, sekarang kita coba ke soal yang terakhir. Di gambar-gambar sebelumnya, di permasalahan 2 sebelumnya, kita selalu membahas soal tentang kubus. Nah, di soal nomor 3 ini, saya mencoba menyajikan sebuah limas segitiga beraturan. Nah, misalnya diketahui sebuah limas segitiga beraturan TABC, di mana panjang AB-nya adalah 6 cm dan TA-nya itu adalah 8 cm, maka tentukanlah jarak antara titik T dengan bidang ABC. Ingat, titik T-nya di sini kalau di gambar saya adalah titik yang berada paling di atas, sementara bidang ABC adalah alasnya. Berarti dengan kata lain, kalau kita perhatikan gambar tersebut, maka jarak antara titik T dengan bidang ABC tentulah tinggi dari limas segitiga beraturan tersebut. Nah, dari gambar di samping ini, jarak antara titik T dengan bidang ABC diwakili oleh ruas garis TO, di mana kita anggap O itu adalah titik pusat segitiga alasnya. Sehingga untuk mencari TO, kita bisa menggunakan rumus akar dari TB pangkat 2 dikurang BO pangkat 2. Kenapa? Karena TB adalah sisi miring dari segitiga siku-siku TBO. Sehingga setelah kita perhatikan ternyata TB-nya diketahui ya bahwa panjangnya 8. Tetapi BO-nya belum diketahui. Berarti kalau begitu kita harus pertama kali mencari panjang BO-nya dulu. Kalau begitu sekarang kita coba fokus ke segitiga alasnya dulu. Oke, coba perhatikan baik-baik alas dari limas tersebut. Alas limas tersebut adalah segitiga ABC, di mana AB-nya adalah 6, BC-nya juga 6, CA-nya juga 6. Berarti dengan kata lain alasnya adalah segitiga sama sisi. Masih ingat kan rumus untuk mencari tinggi dari segitiga sama sisi? Oke, betul sekali. Untuk mencari tinggi dari segitiga sama sisi itu adalah rusuk dari segitiga tersebut dibagi dengan 2 dikali dengan akar 3. Karena rusuk alasnya adalah 6 cm, kita bagi dengan 2 hasilnya 3 dikali dengan akar 3, maka tinggi
alasnya atau tinggi segitiga sama sisinya adalah 3 akar 3. Dengan kata lain, jarak dari P ke B adalah 3 akar 3. Nah, tadi kan yang jadi pertanyaannya bukan panjang PB ya, tapi berapa panjang BO-nya. Oke, nah kalau misalkan ada sebuah teorema ya yang mengatakan bahwa perbandingan jarak dari B ke O, oke, dan O ke P itu perbandingannya adalah 2:1. Berarti dengan kata lain, panjang ruas BO itu adalah 2/3 dari panjang PB-nya. Dan PB-nya tadi kita sudah dapat adalah 3 akar 3 ya. Berarti dengan kata lain BO-nya adalah 2/3 dari 3 akar 3 yaitu 2 akar 3. Oke, karena kita sudah mengetahui berapa panjang BO-nya, kita juga sudah mengetahui berapa panjang TB-nya. Sekarang kita sudah bisa melanjutkan bagaimana cara menghitung panjang TO-nya. Masih ingat ya, sebelumnya kita sudah menyatakan bahwa TO itu adalah tinggi dari limasnya. Maka dengan kata lain, untuk mencari TO kita bisa menggunakan segitiga siku-siku TBO, di mana sisi miringnya adalah TB dan sisi tegak lainnya adalah BO. Maka TO sama dengan akar dari TB pangkat 2 dikurang dengan BO pangkat 2. TB-nya adalah 8, BO-nya adalah 2 akar 3, maka kalau kita masukkan ke rumus akan diperoleh panjang TO sama dengan 2 akar 13. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas kids.